Maltego tadi Pak ya? Iya, Maltego. Bentar, saya buka. Pak, biasanya kalau Maltego itu bayarnya per tahun apa per bulan, Pak? Kalau saya lihat dari itunya per tahun. Per tahun ya? Iya, per tahun. Gitu. Lumayan agak mahal sih ya. Iya, Pak. Ya, tapi kalau orang yang fokus ya ke kayak contoh law enforcement ya masih nutup sih kalau buat mereka kan Iya. kasusnya banyak gitu kan. Gitu. Kalau di kita konsultan nggak terlalu banyak arah ke sana kan. Gitu. Jadinya kita nggak beli gitu. Kecuali banyak proyeknya adalah untuk Cari orang hilang. orang Iya, cari orang hilang. Iya, benar. baru ada lumayan harganya kalau dibaca itu. Iya. Dirupiahin satu user berapa ribu dolar gitu kan untuk itunya. Nah itu dia bisa kalau yang berbayar itu bisa ke API-nya Twitter, Facebook, sama kalau Instagram kayaknya belum lihat saya pluginnya, tapi ke Twitter, Facebook itu dia sinkron. Jadi kita ngetik misalnya udah tahu nama orangnya misalnya Mas Fadil gitu. Nanti dia akan ngetrace nih nama Fadil ini ada di sosial media namanya siapa aja, alamat emailnya mana aja nih gitu kan. Luar Canggih semua. banget ya. Saya juga pernah lihat webinarnya benar-benar dia nyari orang hilang itu banyak banget garis-garisnya, pas saya bingung tuh apa jalur-jalurnya itu loh. Sampai ke luar negeri itu benar-benar saya pernah lihat tuh Roy Tobing kalau nggak salah, Roy Tobing kalau nggak Pak Roy Tobing kayak gitu. Ikut webinarnya benar-benar dia ngasih tahu OSINT tuh kayak begini cara kerjanya pakai Maltego. Saya pun ngeliat tuh bingung banget tuh, banyak banget ratusan garis-garis gitu kayak. Iya, jadi nanti cuman untuk menggabungkan ada related nggak misalnya antara Ambrosius Nababan misalnya sama Novan nih gitu ya. Ini tuh ada related atau enggak, itu tetap nanti analisanya kita gitu. Jadi setelah dari hasil OSIN dianalisa lagi, oh ini ternyata Novan sama Ambrosius Nababan ini masih keterkaitan nih dengan dari PTA misalnya gitu kan. Nah, itu berarti masih ada dibikin panah. Oh, dibikin sendiri dibikin, itu ya. dibikin sendiri. Masih ada kemungkinan itu. false positifnya ya, Pak? Ya, betul. Masih ada kemungkinan false positif ya, gitu. Karena OSIN itu memang data-data mentah yang ada di internet, gitu kan, yang terekspos memang, gitu kan. Nah, dari situ kita olah lagi. Dari OSIN, gitu kan, kita olah lagi, baru digabungkan lagi misalnya dari hasil laporannya bagian si ofensif, misalnya. Dia nemuin lagi data A, misalnya gitu kan, yang nggak terekspos di internet. Nah, itu dikorelasiin lagi, gitu. Kalau dia ngerti nanti OSIN bisa saya ajak ngajar di ini Akpol. Saya pengajar di sana juga gitu. Yang Cislek Jakarta Center Law Enforcement untuk para investigator di sana gitu. Ngumpulnya di sana semua. Oke. Bentar apa ya? Oke, nggak apa-apa, santai aja. Atau sambil nunggu, silakan ada yang mau bertanya, silakan. Jadi OSIN itu data mentah yang tetap harus kita analisa dulu, gitu kan. Baik itu menggunakan tools atau manual. Nah, setelah dikumpulin datanya, kita harus analisa lagi, gitu. Yang analisa ya orangnya. Nah, toolsnya selain Maltego itu ada satu lagi dari produk IBM, cuma saya lupa namanya. Itu yang pernah dipakai juga di kepolisian, gitu. Waktu itu saya pernah dikasih, cuma filenya hilang, sayangnya. Saya pernah mau nanya, Pak. Hah? Ya, saya mau nanya, itu kalau misalkan ngawasin kan kita investigasi tuh. Kalau kita menggunakan data dari kayak data breaching dan sebagainya, itu secara legalitas gimana tuh ya, Pak? Kalau misalkan dibawa ke hukum gitu, nyari-nyari bukti gitu. Kalau kalian punya sertifikasinya gitu dan punya memang hak untuk dipanggil sebagai saksi ahli gitu ya, itu bisa jadi sah gitu hasil pencarian kitanya gitu kan. Setelah dikumpulkan analisa, nah laporannya tersebut buat dibawa ke pengadilan, ya itu bisa sah karena kita ditunjuk oleh law enforcement sebagai staf ahlinya gitu kan, saksi ahli. Itu jadi sah nantinya. Gitu. Soalnya pernah ada yang bilang teman saya katanya kalau misalkan nyari bukti dari data breaching atau dari
dari aktivitas ilegal nanti bermasalah gitu, nyampe di pengadilan ya katanya. Makanya kan OSINT itu tekniknya pasif semua ya. Jadi kita memanfaatkan search engine Google gitu kan. Nah itu kalau teknik passive recognition, kalau lihat di undang ITE ini nggak bisa dimasukkan sebagai aktivitas ilegal gitu. Karena kan kita dapat resource-nya emang ada dari internet gitu kan. Kecuali kita kayak contoh data breach ya. Nah data breach ini berdasarkan dari teknik passive recognition atau aktif. Kalau ternyata dari aktif, nah ini bisa melanggar gitu. Kalau kita nggak punya kapasitas di sananya gitu untuk memperbolehkan mencari data tersebut gitu. Tapi kalau kita memang ada penunjukan sebagai tim ahli ya, kita kan ada payung hukum ya gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya jangan gitu. Kalaupun kita nyoba-nyoba nyari-nyari ya kita sendiri aja gitu, jangan disebarluaskan gitu. Tapi kalau kita memang ditunjuk ada badan hukumnya yang menunjuk tersebut ya kita bebas gitu kan melakukan hal tersebut gitu. Karena emang kita ditunjuk suruh nyari gitu kan, baik itu aktif maupun pasif gitu. Karena ada undang-undang yang melindungi hal tersebut gitu. Tapi kalau misalnya datanya itu memang dari passive recognition ya, kenapa kita dijadikan yang bermasalah semasa datanya tersebut tidak diperjualbelikan gitu. Tapi kalau misalnya kalian melakukan passive recognition ya OSINT gitu ya, ngumpulin data terus ada data rahasia gitu. Terus datanya tersebut Anda jual nih. Nah, itu yang salah gitu. Itu yang bisa nanti terjerat hukum. Tapi kalau buat data kita keep sendiri gitu kan, hanya sebagai pelajaran atau nanti di share-nya adalah kita report ke pihak berwenang, nih saya nemuin data ini gitu misalnya dari website ini ternyata ada yang bocor nih gitu kan. Karena konfigurasi webnya atau orang ini lupa gitu kan istilahnya ngupload. Nah, itu masih boleh gitu kan. Seperti itu. Nggak akan terjerat hukum. Karena kita dapetinnya memang ada dari teknik passive recognition gitu kan, tidak aktif, memang ada bisa Halo, Pak. kita cari dari internet. Ya silakan. Oh ini udah nih siap. Oke kita lihat dulu. Nah ini dashboardnya Maltego gitu kan ya. Di sini ada Maltego Transhub. Nah ini modul-modul yang bisa kita gunakan yang ada di Maltego. Coba ke bawah. Halo, agak ngelik juga kalau dibuka Zoom sama Linux gitu. Oke. RAM-nya agak kurang kayaknya. Iya, agak kurang. Tapi maksain banget gitu. Kalau oke. Bentar, ke bawahnya lagi. Ntar itu yang kelihatan dulu ya. Ada standar transform CA dan cache file entity sama dari Mitra Tag ya. Nah, yang standar transform CA ini free sama cache file entity juga free, gitu kan. Standar transform CA itu kita dia ada modul untuk whois gitu kan. Jadi kalau kita masukin IP atau domain dia akan nyari nih, gitu kan. Bentuknya kayak topologi, dia IP yang terhubung dengan yang digunakan si domain tersebut, IP-nya mana saja, NS record-nya di mana, gitu kan. Sampai dia nge-trace informasi ada alamat email nggak sih yang ke public facing dari aplikasi webnya tersebut, misalnya ada admin at misalnya Kominfo .id misalnya GoID misalnya gitu. Nah itu langsung ke trace sama dia. Terus ada nomor telepon ya dia keambil. Cuman sayangnya plugin di Maltego untuk database telepon itu hanya untuk di luar dari Indonesia. Kayak contoh ya data nomor teleponnya di US gitu ataupun Eropa. Itu mungkin Anda bisa cari menggunakan modul yang ada di Maltego. Di sini ada modul untuk pencarian nomor telepon. Jadi misalnya kita pengen tahu nomor dari alamat email, misalnya novan@windows.com gitu. Nomor teleponnya berapa sih yang digunakan gitu. Tapi sayangnya belum ada modul database nomor telepon dari Indonesia. Gitu. Kalau di Maltego ini rata-rata nomor telepon untuk Eropa dan Amerika gitu. Jadi kalau misalnya ada nemu plugin yang free juga untuk pencarian nomor telepon, sayangnya database nomor telepon Indonesia belum ada yang bikin gitu. Mungkin kalian ada yang inisiatif mau bikin database nomor telepon Indonesia, nah silahkan. Gitu. Dia bisa sampai cari sampai nomor telepon kalau yang berbayarnya, tapi ya itu tadi nomor teleponnya database-nya belum ada yang database untuk Indonesia gitu. Selama saya menggunakan pernah nyoba yang berbayar pun ya kendalanya kalau untuk nomor telepon belum ada yang pencarian untuk di database Indonesia gitu.
Udah bisa belum ke bawah? Nggak bisa, Pak. Ada yang lebih stable nggak nih? Saya Pak, boleh. Oke. Bentar ya, Pak, ya. Mas Rojan, Ya. ya. Oke. Muhammad, Pak ya, Muhammad. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti mungkin Maltego-nya install di Windows-nya aja, di host ya, gitu. Dan lebih stable, nggak perlu di kalinya, gitu. Oke, silakan share aja langsung, Mas Rojan. Oke. Nah, ini ke bawah. Oke. Nah, alias DB tadi ada modul database divestment. Nah, jadi informasi-informasi apakah pada saat kita masukkan entity nama domain misalnya www.kominfo go.id, terus kita pencarian menggunakan modulnya alias DB. Jadi kita nanti akan diberi informasi bahwa website ini pernah dihack gitu. Dia langsung ngasih entity bahwa website Kominfo ini pernah dihack dengan domain atau URL-nya apa gitu. Nanti dia akan ngasih tahu URL-nya bukan URL kerentanannya, tapi URL informasi dia pernah di device-nya gitu. Terus bawah lagi ini juga ada modul Cisco Threat Grid. Nah, tapi ini berbayar gitu. Yang Cisco Threat Grid ini karena dia harus sinkron dengan device-nya si Cisco-nya tersebut. Cisco Threat Grid-nya gitu. Jadi kalau kalian punya di bisa company gitu ya, punya device-nya, device Cisco Threat Grid-nya itu bisa disinkronin nih dengan Maltego. Jadi hasil temuan monitornya si Cisco menggunakan Maltego untuk di-trace lagi gitu. Terus ada CrowdStrike Intel, nah itu juga sama nih, API-nya kan berbayar juga nih CrowdStrike itu. Bawah lagi, nah ini dataprovider.com yang tadi. Nah, sayangnya dataprovider.com ini belum banyak nomor-nomor Indonesia gitu. Kalau nomor luar ini kita masih bisa trace gitu. Ini berbayar juga ya, dia nggak ada installnya. Juga sama sih, CrowdStrike juga bisa install, tapi API-nya tetap aja pas login ya kalian punya device CrowdStrike-nya nggak? Kalau nggak punya ya nggak bisa. FireEye juga sama nih. FireEye kan buat malware intelijen ya. Ini bisa disinkronkan juga, cuman kita harus punya device-nya si FireEye-nya juga gitu dan sebagainya. Terus full hybrid analysis. Nah ini yang free nih buat analisis malware. Jadi kita misalnya kita masukkan satu domain atau IP, nanti dia trace apakah IP-nya tersebut pernah terdeteksi sebagai bot malware atau pernah terindikasi kena malware. Nah itu juga bisa nanti dari hasil inputan dari analisis Maltego itu akan keluar juga gitu. Oke, boleh lagi. Palo Alto sama tadi, kita harus punya device-nya. Puncert ini buat nyari nomor telepon, tapi ya nggak ada punya Indonesia juga. Ke bawah lagi ada Sodan. Nah ini tinggal kita register Sodannya, API-nya itu nanti tinggal dimasukkan API key dari si Sodannya gitu. Socialink Pro, oke. Nah nih Socialink CA, coba ini berbayar apa enggak ya Socialink CA-nya? Saya agak lupa. Socialink CA yang sebelahnya. Nah yang Pro-nya itu berbayar, coba yang nih Socialink CE-nya, coba. Yang bawah CE, sebelah kiri atas. Kiri dekat atas. Sosialnet tuh, Sosialnet. Nah itu ya, coba install. Yes, install. Oke. Nah, coba nanti kalau misalnya mau konekin ke API-nya Twitter, ya kita harus login dulu ke API akun kita, diambil API si Twitternya, dikopiin ke si Maltego-nya gitu. Cuman terakhir sih kemarin kalau pakai yang free, saya nggak bisa tuh API-nya yang dari Twitter itu masih error. Cuma nggak tahu yang versi yang 4.15 ini ya. Kalian boleh coba nanti gitu. Finish dulu, oke, ke atas. Yang ini standar transform CE-nya coba diinstal. Standar transform CE sebelah kiri yang new. Yang new. Free standard OSINT transform. Yang bawah. Transport compartment. Nah itu ya. Oh udah keinstall, sorry. Udah keinstall. Yang cache file entity-nya udah belum? Nah coba install. Yes. Oke, 3 modul dulu itu ya.
Ini saya bisa remote ini enggak ya? Nggak bisa. Ini Oke, sekarang kalau untuk new-nya ada di sebelah kiri atas yang tanda plus. Kiri atas tanda plus. Nah, itu ya. Tuh. Klik aja. Ini Bapak remote aja kali Pak ya? Mana ya remote-nya? Boleh. Remote-nya mana ya? View option Pak, request remote control. Oh, ini dia. Oke, request. Ya. Kok Udah Pak? mau tanya Saya. Pak? Deh. Oke. Saya. Saya ngeliatin aja. Ya. Entities. Oke. Nah, di sini kan ada macam-macam nih. Ada device gitu kan, device phone number or kamera. Cuman ini belum bisa efektif, harus yang berbayar. Mobile phone juga hanya bisa nomor-nomor luar gitu kan. Kita cari misalnya people dulu. People. Person. Kurang. Yang teman sebentar ya, ada ini dulu saya kurang. Mbak Beng Dut Pawang itu aplikasi yang passwordnya boleh bisa di retest atau ya? Yang mana? Pawang. Kita nanya. Oke, ntar gua itu. Ya. Nah, di sini ada desktop komputer, ada alias sama person. Nah, kita coba person. Kita misalnya pengen nyari nama orang nih, gitu kan. Kita jondo dulu gitu ya. Jondo ini kita klik kanan, kita mau nyari apa nih? Kita lihat yang all transform nih. Keluar. Oke, GitHub Translate. Nah, ini macam-macam nih. Mau cari dia kerjanya di mana, terus juga apa nih? Satu lagi. Kok nggak kelihatan? Jadi dokumen-dokumen apa saja yang misalnya ya, terkaitan dengan nama si Jondo, terus di GitHub apakah dia ada nama juga, username dengan nama Jondonya juga, gitu kan? Terus juga translate person name, Skype, ID Skype, gitu kan? Terus juga DNS name, email address dan sebagainya. Nah, kita pakai yang all transform. Jadi pengen kita cek ada nggak sih alamat email juga yang istilahnya dengan nama Jondo. Nah, ini pas kita pilih all transform itu, kita cek semuanya, gitu kan. Nah, domainnya kita mau ada dispesifikin atau enggak nih, gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita run aja, ngikutin defaultnya dari si toolsnya tersebut, gitu. Tapi kalau bisa ada, kita pengen Google aja nih, gitu. Misalnya Halo, pagi Pak. Ya, ya. Oh, Mas Taufik udah join belum Pak ya? Oh, sebentar Pak. Saya soalnya ada meeting juga harusnya Pak Taufik. Saya sebentar Pak ya. Oke. Terima kasih. Maaf, Pak. Sebentar ya. Sebentar ya. Yang lain saya ada ini dulu sebentar. Pak Pipin. Mas Taufik ada info ya? Itu sudah join meeting. Maaf. Oke, saya lanjutin lagi. Sorry, ada ini tuh koordinasi. Nah, misalnya kalau kalian mau tentuin, misalnya domainnya apa saja yang pengen dicari, google.com, misalnya atau Gmail, gitu, misalnya atau enggak Gmail, gitu kan, gmail.com. Terus juga misalnya, saya juga pengen cari domainnya hanya misalnya Kominfo,
.go.id ada nggak nama John Doe ini di domainnya Kominfo gitu. Tapi saya pertama pengen ngikutin defaultnya dulu gitu ya. Dia ketemunya apa saja. Oke, GitHub-nya, nah ini GitHub itu harus diisi nih gitu kan. GitHub API key-nya. Kalau misalnya nggak punya, ya bikin dulu, baru masukkan GitHub-nya gitu, API key-nya. Phone number juga sama nih, harus domain si ISP-nya dan sebagainya. Tapi kita ini belum ada gitu. Email address juga sama. Email address-nya kita tadi mau dimasukin yang di atas bisa bisa juga ngikutin gitu. Dan kita run aja. Ininya GitHub-nya mesti dimasukin ya. Oke. Oke, yang tadi Om Transform itu harus punya API key GitHub-nya. Nah, kita coba pakai yang standar Transform CA. Jadi kalian nanti coba aja yang pakai All Transform, tapi ambil API key dari user yang kalian punya gitu kan. Nah, dikopikan tadi ya ke si modul yang All Transform tadi di GitHub-nya. Ini saya run saja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, dia akan cari nih alamat email apa saja yang mengandung kata John Doe. Gitu. Nah, ini keluar ada johndoe@mail.com, ada robert@irin@gmail.com. Nah, robert@irin@gmail.com ini dia mungkin nama username pada saat registernya menggunakan John Doe. Bisa aja gitu kan. Tapi kita harus perlu analisa dari sekian total email tersebut, belum tentu email semua ini adalah yang dimiliki oleh si John Doe ini gitu. Makanya tadi OSINT itu analisa datanya masih mentah. Nah, kita perlu analisa lebih dalam lagi mana yang sebenarnya dari sekian hasil OSINT ini email yang benar-benar punya si John Doe ini yang mana aja sih gitu kan. Di sini kan ada balap-balap@youtube.com gitu kan. Terus juga ada market41yahoo.co.uk gitu kan. Kita nggak tahu nih mana yang sebenarnya yang dimiliki pure si nama John Doe ini, atau enggak jangan-jangan yang kayak balap-balap@youtube ini cuman sebagai dia menggunakan nama si John Doe-nya itu untuk register gitu. Ini kayaknya scammer nih kayaknya. Kayak aja ya. balap-balap@youtube.com gitu. Nah, keluar lagi di sini ada bentuk MD5. Ini kita lihat relationship-nya apa nih infonya. John Doe info. Ini kita bisa lihat view. Nah, ini view ini nanti kita buka ke browser biasanya. Kok ini nggak loading ke browser ya? Oke. Ya, Mas Ujan. Kenapa? Halo Pak, maaf Pak, ini saya pakai 3 monitor, jadi yang Google-nya itu di sebelah Pak, monitor sebelah. Oh, oke. Informasinya apa? Bisa ditarik ya? Bentar, bisa di-view, Oke. saya view dulu bentar. Oke. Ah, ini dia ada. Oke. Ini Pak. Oh, oke. Yang tadi hash itu ya ada di decrypt private key-nya adalah email jogodecker@gmail gitu. Ada juga bentuknya yang seperti itu hasil pencarian karena mungkin terencrypt gitu, tapi masih base 64 gitu, bisa di decrypt. Informasinya private key-nya adalah jogodecker@gmail gitu. Jadi tadi itu private key untuk emailnya si jogodecker@gmail gitu. Kayak dengan toolsnya Maltego tadi, pasti dia akan cari yang berhubungan dengan kata John Doe-nya tadi gitu kan. Tapi kita harus analisa lagi mana yang email yang kita cari gitu. Belum tentu semuanya adalah si John Doe gitu. Jangan-jangan orang yang cuma pakai nama aja untuk register gitu kan. Gitu. Ada aja mungkin nama Rozan gitu kan. Rozan Sanura biasa aja ada yang pakai nama atau yang sama namanya gitu kan, atau dia sengaja menggunakan
nama tersebut untuk dia register juga bisa gitu kan, karena siapa yang tahu gitu kan, saya mau register namanya Mas Vicky juga bisa gitu kan gitu kan, karena si Gmail-nya atau si Yahoo-nya nggak akan tahu ini sebenarnya Vicky atau bukan, kecuali pada saat register harus memasukkan IKTP gitu kan, data IKTP, nah baru ketahuan namanya benar apa enggak gitu kan gitu. Oke, lanjutkan lagi. Nah, jadi ini masih banyak lagi dia akan keluar gitu kan. Aduh, kederak nih. Mas Rojan coba tolong gedein lagi. Gedein lagi ya. Diklik di overview aja. Klik ya ke situ. Nah, diklik aja di situ ya. Overview. Overview dulu. Klik overview-nya. Oke. Belum nongol ya? Udah Pak, ini saya udah ngeklik overview-nya, cuman nggak nongol. Bentar. Mungkin dari mouse kali ya. Iya. Ada. Nah. Itu saya pencet bawahnya Pak, outputnya. Oke, terima kasih. Bentar Pak, saya mute dulu. Ya. Bentar Pak. Oh, iya. Oke. Lagi saya tarik dari sini aja deh. Nah, terus juga ada domain-domain lain. Nah, kita bisa search lagi nih. Misalnya yang Robert ini, kita klik kanan, coba social link CA. Kita lihat dulu nih, social link CA. Nah, social link CA juga sama, kita harus punya API key-nya nih untuk WhoIs SML, terus juga full contact API key, Sensis gitu ya, Sensis ID ini API key-nya kita harus masukin dulu nih, gitu. Nah, baru giliran. Nah, nanti dia akan cari nih terkait dengan email Robert and Irin ini ada di sosial media mana aja sih, gitu. Seperti itu, Mas. Gitu. Nanti kalian PR ya, kalian cobain bikin dulu register ke Sensis, terus juga pakai yang free aja gitu kan. Terus tadi juga ada WhoIs ya di sini, security details, terus juga GitHub, terus sama WhoIs SML. Nah, API key-nya ini yang di-input di sini, gitu. Itu tugas kalian. Dicoba nanti pakai tools ini, Maltego, menggunakan sociallink.ca gitu kan. Itu ada yang kan tadi sociallink itu ada yang pro sama CA ya. Yang CA-nya yang free gitu kan. Kalau yang pro mungkin hasilnya lebih deep lagi gitu. Nah, dan dia akan menggunakan engine si Sensis-nya tadi salah satunya. Menggunakan engine Sensis, menggunakan engine-nya si GitHub untuk nyari email Robert and Irin Gmail ini gitu. Nanti dia akan keluar lagi, nge-trace lagi. Gitu. Dia akan nge-trace lagi. Misalnya dia ada dari hasil Sensis ini ketemu dia ada Twitternya, misalnya Twitternya username-nya apa gitu kan. Terus juga ada dari Flickr, misalnya di Flickr namanya apa gitu. Dia akan keluar seperti itu. Saya coba lagi ya dipakai yang standar transform CA untuk oke. Nah nih formatnya ada first name last name atau dari last name first name. Nah kita mau pencariannya nama depan baru ke nama belakang atau nama belakang baru ke nama depan gitu. Ini bebas dicoba gitu. Atau dua-duanya koma LV gitu ya. Kita carinya begitu. Oke.
kok error. Kok nggak mau deh. Mau deh. Oke, nah ini keluar lagi. Oke, dia akan translate ini. Dapatnya apa ya? Oke, itu belum nih. Dia pencarian ya. Coba lagi tadi error. Coba LV. Nah, keluar lagi. Namanya adalah N. Irin Robert. Biasanya kalau keluar kan itu nama belakang dulu baru nama depan kan, penulisan ya. Seperti itu. Nah, dicoba, nah keluar namanya, personnya itu adalah N. Irin Robert. Siap Mas Vicky, silakan kamar mandi dulu. Jangan lupa kalau ngerokok bawa rokok berarti. N. Irin Robert. Nah ini deliverability low. Ini informasi apa ya? Deliverability saya lupa nih. Informasi apa sih ini? Klik. Indikator detail. Kita indikator per email address PQS. Oke. Nah, keterkaitan dengan nama dan email ini fix sesuai enggak sih gitu kan. Nah, ini ternyata sesuai. Sebenarnya kan di sini namanya emailnya robert.n.irin gitu. Nah, sebenarnya namanya adalah N ini nggak tahu siapa nih, N. Irin Robert. Nah, kita coba cari lagi nih. Dari N. Irin Robert ini nanti pakai social link CA, coba cari lagi gitu. Dia punya nama sosial medianya apa saja gitu. Cuman tadi ya API key-nya kita harus masukin dulu di si modulnya social link CA ini gitu. Kita coba kalau pakai standar domain B, coba google.com. Oke, itu udah mentok. Kalian coba nanti pakai sesuatu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nanya Pak. Oke, silakan. Kalau ini kan pakai Maltego ini sekali kita cari dapat banyak penemuan nih, dan itu kan belum tentu ada relasinya sama target kan. Ya. Saya mau nanya tips mengerucutkan penemuan kita ini gimana ya agar lebih tertarget gitu jadinya, lebih target itu. Nah, triknya makanya saya bilang tadi, toolsnya ini hanya membantu untuk mempercepat proses scrollingnya, gitu kan ya, untuk mendapatkan dengan nama Jondo ini alamat emailnya keluarnya apa aja, gitu kan. Dibandingkan kita kalau manual pakai search engine Google itu pasti lama, gitu kan. Nah, dengan Maltego ini lebih cepat, cuma tetap kita analisa lagi gimana untuk sampai mengkerucut bahwa yang kita cari ini adalah si Jondo yang benar kita cari atau enggak. Tekniknya adalah menggabungkan dengan social engineering gitu. Entah kita vercel ke emailnya gitu kan untuk membuktikan, terus juga tadi ya cek lagi di media sosial gitu, dari email semua ini di media sosial itu username-nya yang kita cari udah sesuai apa belum sih dengan alamat emailnya tersebut gitu. Kalau belum sesuai berarti ya dari hasil laporan ya itu kita buang-buangin satu-satu gitu kan. Misalnya Robert N. Irin-nya ini yang bukan kita cari ya kita delete aja gitu untuk memperkecil hasil analisanya sampai kita menemukan yang email yang kita cari gitu, yang misalnya sesuai dengan Jondo ini siapa sih si Jondonya gitu kan,
alamat emailnya mana sih dari sekian informasi yang ada di sini gitu, yang terkait dengan nama asli si John Doe-nya gitu. Nanti kan satu-satu. Berarti harus kita verifikasi sendiri lagi ya? Iya, tetap nama OSIN itu orangnya yang kita harus analisa. Paling penting tumpuannya di orangnya. Sama kayak toolsnya IDS, IPS, gitu kan. IDS, IPS dia hanya bisa melakukan mempercepat proses pengkategorian dari traffic yang ada lalu lalang di traffic jaringan tersebut, gitu kan. Untuk membedakan mana traffic networking, mana traffic anomali, gitu kan. Nah, setelah ditangkap, apakah dengan situs IDS ini sudah meyakinkan bahwa yang terjadi di organisasi tersebut adalah malware-nya yang dari statistik itu yang tinggi itu misalnya malware Zeus gitu. Apakah yakin dengan malware Zeus itu? Gitu kan. Tetap dengan tools adanya IDS IPS yang paling tumbuhan utamanya adalah si analisisnya, SDM-nya. Dari hasil tangkapan IDS IPS kita tetap harus menganalisa lagi dari sekian laporan yang ditangkap dari IDS IPS mana sih indikator yang paling kritikal yang terjadi di traffic tersebut, gitu kan. Bisa saja yang ternyata traffic yang kecil cuman berapa kilobit ternyata ini impact yang paling kritikalnya, gitu kan. Yang lainnya yang tinggi-tinggi ternyata cuman informasi komunikasinya saja, gitu kan. Nah, bisa tahu sampai mengkerucut ternyata adalah traffic yang paling kecil, misalnya kita sebut aja ransomware atau malware cryptic misalnya gitu. Oh, ini ternyata impact-nya itu dari si malware cryptic gitu. Taunya itu impact-nya dari malware cryptic dari mana? Ya kita analisa lagi dari hasil tangkapan IDS, ya kita analisa mana impact yang paling benar-benar berpengaruh di jaringan tersebut, gitu. Jangan sampai kita dengan ada IDS, IPS, firewall ya udah hasilnya ini, gitu kan. Belum tentu juga, gitu. Ya kita harus analisa lagi orangnya tetap, gitu. Kalau misalnya dari hasil OSIN nggak bisa, ya benar-benar kita harus datangin ke tempatnya, gitu. Sama yang saya dengan tim pernah lakukan, contoh simulasi social engineering di salah satu perusahaan, gimana caranya kita bisa masuk ke data center tersebut, gitu kan, dengan menggunakan informasi palsu, gitu. Nah, itu gimana caranya? Ya sama, kita harus ngumpulin dulu kan information gathering, siapa yang punya hak, orang yang punya hak untuk memberikan izin tamu ini masuk ke data center, terus juga proses flow-nya itu request-nya ke email yang mana saja. Nah, itu kan kita pelajari, gitu kan. Dari sekian email yang ada di perusahaan tersebut, mana sih orang-orangnya, gitu kan. Setelah dapat, baru kita mainkan social engineering-nya, gitu kan. Seperti itu. Nanti besok Mas Bambang akan jelasin teknik social engineering-nya apa saja sih, gitu. Waktu itu saya dengan Mas Henry pernah ngelakuin, gitu kan. Ya, bikin heboh, gitu. Yang tadinya saya cuma di ruang tamu dapat aksesnya, tiba-tiba saya boleh masuk ke ruang data center di lantai 1, lantai 2. Dan akhirnya terjadi heboh lah di perusahaan tersebut, gitu kan. Nah, caranya gimana ya? Kita kumpul informasi, baru kita melakukan mau tekniknya itu adalah ofensif atau social engineering nih, gitu kan. Nah, kalau social engineering kan macam-macam kan, ada spear phishing, ada targeting dan sebagainya, gitu. Gimana caranya kita masuk ke data center tersebut, gitu. Tapi kita udah tahu dulu nih pelurunya udah ada nih, gitu. Jadi pelurunya ini tepat sasaran, gitu. Kita harus analisa dulu, gitu Mas. Silakan, ada yang bertanya lagi? Lagi Pak, satu lagi. Itu kalau di Maltego free atau premium tuh ada nggak sih fitur web archive gitu? Kayak misalkan ada page yang sudah terhapus kan, padahal di dalam page itu ada data penting gitu. Webback mesin ya, cuman adanya webback ya, mesin. Ya, webback mesin ada tadi modulnya. Ini tinggal kita install aja di sini. Webback mesin tadi ada. Nah, nih, webback mesin. Ini tinggal diinstal. Ini free nih. Gitu. Pakai webback mesin aja. Oke.
Get detail. Aku nggak mau detail nih. Valid. To even solo you produce snapshot and contain 100 billion thread going to years and content file. Wah, harus bayar nih sekarang. Padahal versi sebelumnya masih saya bisa pakai nih. Free sebenarnya. Ini coba cari tahu nih instalasi Webpack mesinnya kenapa nih nggak mau nih. Kenapa tuh nih? Oh, ini baru. Tapi ada notifnya, ada notif lainnya. Finish. Nah, udah. Oke, nah kita coba Webpack mesin ya. Sekarang pakai entity yang domain. Dan domain. Nah, domain ya. Kita bikin baru. Nah, ini kita drag aja. Misalnya kita mencari BCA Pak. BCA kok ID ya. www.klik. Ini kan ada Webpack mesin nih. Tes. Bikinnya mau dari tahun berapa nih? Ini 2010 ya. Dari 2010 bulan 1 tanggal 1 nih, sampai hari ini. 2020 tahun kemarin bulan Desember tanggal 31. Itu bisa diedit. Kalian mau nggak lihatnya dari tahun berapa ke tahun berapa gitu. Wah, dia nggak ada informasinya, udah dihapus nih informasinya. Dan from entity. Coba ke standar sini dulu. Yang nggak pakai tanggal juga ada, Pak. Yang pakai tanggal yang mana tuh? Kalau saya yang menu atasnya aja tadi pas milih Webpack mesin pas diklik, terus ada yang satunya lagi kan, yang nggak pakai tanggal yang kan wajib. Yang mana? Ini apa? Saya klik yang plus tuh, yang sebelah kiri pokoknya. Kan Webpack mesin tuh tulisan. Nah ya. Oh ya. Nah. Oh. Cuma satu ya. Kalau lagi. saya ada 2. Saya nyobanya detik.com sih. Itu tuh yang atas. Nah. Yang atas ya. Ya. Oke. Yang atas kita. Nah nih. Oke. Yang ke tanggal. Kayaknya historicalnya nggak ada nih. Kenapa nggak ke-get nih? Coba detik ya. Detik.com ya. Dan yang atas ya, atas ke bawah. Kan pokoknya yang bawahnya ada. Nah, ada nih. Kelas yang bawah. Nah, ini keluar. Nih URL-nya nih. Tinggal kalian klik aja informasinya mau yang mana mau di view gitu kan. Nah, seperti ini. Mesinnya. Dimana BCA kenapa ya mau? Nah, kita lihat lagi yang BCA. Kayaknya bukan .co.id Pak, .com. .com. Iya, pantas salah saya. BCA.com. Tuh. Nih. Tahun 2018 gitu kan. Ini keluar informasinya. Kita coba pakai plugin ya alias DB ini. Oh, mesti kontak bayar berarti. Oke, nggak jadi. Nggak ada duit. Terus juga kalau misalnya kalian mau cek whois-nya servernya di mana, IP publiknya di mana. Nah, ini
pakai yang standar CA aja, nanti dia akan keluar. Bikin entity baru, ini saya close dulu nih. Dan save. Oke. Akan keluar DNS servernya, terus lagi nih domainnya yang dia beli, ada klikbca.kzz, klikbca.cm, .co. Cuman nggak tahu nih ini dimiliki, memang dibeli oleh klikbca-nya atau enggak nih, kita harus cari tahu lagi di informasinya. Kita lihat di sini source info, mesti dibuka lagi. Oke, info. Kosong. Kemungkinan sih ini dibeli sama BCA-nya ya, sama bank BCA-nya, supaya nggak ada yang menggunakan dengan domain .eu ini untuk dijadikan phishing gitu ya. Gitu. Jadi dia beli beberapa subdomain domainnya, ada .net, .pro, .xyz dan sebagainya. Gitu. Terus apa lagi nih di sini? Epic Machine, DNS servernya, ini kalau nggak keluar IP-nya nih, bisa dicek lagi. Oke, seperti ini sih, gitu. Nanti kalian bisa coba lagi ekspor menggunakan tools-tools yang lainnya, gitu ya, untuk bisa dapat lebih detail lagi. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Tadi yang untuk Gmail tuh kirim kemana Pak ya? Oh, di saya chat tadi. novan@sgi.asia.id. Nah nih. Copy lagi nih. Oke, ada yang menanyakan dulu? Silakan. Udah paham menggunakan Maltego ya? Tinggal kalian explore. Tadi tugasnya adalah Ya, Pak. bikin dulu, gitu kan, ke Sensis. Nanti API key-nya dikopikan, gitu ya. Sensis, GitHub, gitu kan. Tadi sama apalagi tuh berbagai macam ya. Ada search engine-nya lagi. Nah itu harus bikin dulu, gitu. Gitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah ini bisa dijadikan juga buat laporan hasil pentest gitu kan. Untuk information gatheringnya dari topologi ini bisa kita screenshot gitu kan. Oh ini klik BCA, NS-nya di mana, ISP di mana, misal gitu. Itu bisa juga kita masukkan gitu informasinya. Karena gambarnya kan lumayan bagus gitu ya, polanya gitu. Seperti itu. Pak, mau nanya Pak. Ya. Ini bisa langsung generate report nggak Pak? Apa emang kita harus salin lagi gitu buat dokumentasinya? Generate report sebenarnya, import export. Bisa, PDF. Ada export table, bisa XML, PDF, bisa bebas gitu. Reportnya. Contoh aja yang ini ya. Sorry, yang ini misalnya. Generate report, oke. Nah, nama grabnya misalnya tes. Mau di mana nih, dokumen misalnya gitu. Di sini aja deh. Desktop aja, desktop.
Lama nih loadingnya. Udah belum tuh? Emang lama ya Pak? Apa bagaimana Pak? Ini agak lama nih. Di saya sih cepat biasanya. Oh cepet. Masih loading. Si loading nggak apa-apa lah. Tapi udah tahu kan caranya bisa ke bentuk XML ataupun Tahu, Pak. CSV bisa atau bentuk image itu juga bisa gitu. Buat reportingnya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Sebelum saya close. Gitu. Oh, Pak, saya mau nanya. Selain Maltego itu bisa pakai Spiderfoot, Pak? Spiderfoot bisa juga, silakan. Itu lebih efektif yang mana, Pak? Efektif atau enggaknya tergantung kita cara melakukan pencariannya. Gitu. Balik lagi, analisa kita sekuat apa gitu. Kalau kitanya juga misalnya masih mentah ya datanya juga kan masih harus banyak divalidasi. Tapi kalau memang dari awalnya kita analisanya udah kuat, sudah memfilter ya, mengkerucutkan misalnya dari 100 berkurang menjadi misalnya setengahnya 50% gitu kan. Itu kan bisa mempercepat juga hasil pencariannya lebih efektif lagi gitu. Jadi kita harus tahu sebelum menggunakan tools juga kalau kitanya sudah analisanya sudah bagus gitu untuk mengkerucutkan pencarian ya gitu. Jadi awal yang kita cari ini apa nih gitu kan. Kalau yang masih mentah ya datanya kan pasti keluarnya banyak gitu kan. Yeah. Ya contoh nama John Doe gitu kan. Tapi kalau kita punya data satu lagi misalnya John Doe misalnya satu alamat email gitu ya. Alamat email dia john.doe misalnya yahoo.com gitu kan. Itu kan udah ngelewatin satu fase lagi nih gitu kan. Sudah mengkerucut karena emailnya udah dapet contoh seperti itu. Atau enggak misalnya John Doe ini ternyata punya nama belakangnya misalnya si Irin yang tadi gitu kan. Nah, itu kan dapat data yang lebih mengkerucut lagi untuk pencariannya lebih sempurna lagi gitu kan. Contoh yang di sini misalnya anggap aja si John Doe ini adalah Robert and Irin gitu kan namanya. Nama aslinya ini. And Irin Robert misalnya gitu. Nah ini kan kalau kita udah nama ini bisa lebih kerucut lagi dan emailnya langsung bisa didapatkan gitu kan yang Gmail tersebut gitu. Nanti sosial medianya juga pada saat searching sosial media lebih mengkerucut lagi ya usernya si Irin Robert ini gitu kan. Jadi false positifnya lebih sedikit gitu dibandingkan yang kalau kita masih mentah nih hanya tahu nama John Doe-nya aja gitu kan. Seperti itu. Gitu, Mas. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalkan kadang ada di peser nakal tuh ya. Misalkan kita investigasi sendiri itu termasuk doxing nggak sih, Pak? Termasuk menyalahi undang-undang nggak sih, Pak? Nah, tadi tergantung cara recognition-nya. Anda menggunakan pasif atau aktif? Kalau pasif? Kalau pasif ya enggak lah. Sama aja saya kalau lagi pengen cari tahu buat nyari pacar gitu kan. Di sosial media gitu. Dia senangnya apa sih? Kan kita pelajarin tuh setiap postingnya. Gitu kan. Dia ngeposting apa gitu misalnya di Facebook gitu kan. Dia memposting salah satu, misalnya dia senangnya dia posting makanan atau dia sering traveling, kita taunya dia suka traveling dari mana? Kita analisa kan dari sosial media aja gitu kan. Dia kan yang orang tersebut yang nge-share, bukan kita secara aktif mencari tahu ke handphonenya dia bahwa dia suka traveling atau ngambil CV secara paksa gitu kan. Datanya dia secara paksa kan enggak gitu. Karena social OSIN dan social engineering, dan kalau social engineering pasif itu kan kita main psikologi gitu kan. Dan OSIN pun kita juga bermain psikologi juga gitu kan. Main psikologi untuk mencari tahu, dapat info misalnya dari postingannya misalnya ada 5 ini dia informasinya itu lebih menunjukkan dia ini senang di
senang dipuji. Taunya dia senang dipuji dari mana? Ya kita harus mempelajari ilmu psikologinya tersebut gitu. Selagi resource-nya itu berterbaran di publish lah di internet, Ya, tuh betul. masih aman-aman aja ya, bukan disebut Aman-aman doxing aja. gitu ya. Soalnya kita Bukan. aktif recon tadi baru ya. Ya, kalau aktif kita sengaja ngambil paksa datanya gitu. Ya misalnya gini, kita nggak ngefollow Instagramnya dia gitu kan. Di hasil googling pun misalnya ketemunya juga banyak di log gitu kan informasinya, walaupun kita dapetin ID Instagramnya misalnya gitu. Tapi pada saat kita buka link ya, ternyata di private gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu nih informasi yang ada di dia gitu kan. Nah, kalau misalnya tekniknya adalah menjebol si Instagramnya gitu kan, supaya yang tadinya private jadi ke publik, nah itu kan udah ke aktif kan, gitu. Karena kita nge-bypass gitu kan. Gimana cara nge-bypass informasinya. Tapi kalau misalnya pada pencarian dari internet langsung keluar informasinya, ataupun kita langsung mengunjungi sosial medianya ke orangnya tersebut dan informasi postingannya langsung terlihat tidak di private, ya nggak ada salahnya dong. Dia nge-share gitu kan, dia yang sengaja nge-share, bukan kita yang maksa dia untuk nge-share gitu kan, ibaratnya gitu. Kalau misalkan kita impersonate orang dekatnya tuh, terus kita berbohong kan untuk mendapatkan informasi dari dia, itu termasuk pasif atau aktif ya? Nah, itu aktif gitu. Oh, itu aktif. Kalau sudah impersonate itu udah aktif. Kayak melakukan phishing itu udah aktif gitu. Cuman kan kalau phishing itu atau impersonate itu kan tergantung yang korbannya kan, terkelabui atau enggak kan gitu. Itu langsung ke target ya. Iya, gitu. Itu udah aktif kalau seperti itu. Kalau yang pasif itu ya tadi saya bilang, kita mempelajari setiap dari postingannya dia sukanya apa gitu kan. Itu masih pasif. Cuman karena kita punya ilmu psikologi gitu kan. Oh, ternyata orang ini sukanya ini. Oh, orangnya ternyata seperti ini gitu kan. Itu kan hasil dari analisa kita yang ada dia share gitu, dia informasikan gitu kan ke publik gitu. Seperti itu. Tapi kalau udah secara langsung ketemu itu udah aktif namanya gitu. Kayak apa, saya nih masuk ke dalam tadi yang saya bilang untuk dapetin nomor handphone satu, keduanya gimana caranya? Ya saya masuk mendekati orang tersebut gitu. Itu kan udah aktif gitu kan. Mengelabui dia supaya ada keterpercayaan gitu antara saya dengan orang tersebut. Akhirnya saya diajak ke komunitasnya mereka gitu kan. Gitu. Itu sudah mulai aktif gitu. Walaupun masih 50-50 ya antara aktif dan pasif gitu. Gitu, Mas. Jadi kalau yang butuh izin tuh aktif aja ya, Bang? Ya. Kalau yang pasif mah kan karena kita nyarinya di luar-luaran aja gitu. Ya, betul. Emang muncul aja gitu ya. Emang muncul aja gitu. Terus kita membacanya berdasarkan analisa kita gitu kan. Misalnya, dan informasinya memang orang tersebut memberikan informasi itu gitu kan. Bukan kita yang mencari-cari gitu kan. Gitu. Memang sudah ada di sana gitu informasinya. Nah, itu disebut dengan OSIN. OSIN itu masih pasif gitu. Tapi kalau udah aktif itu ya kita emang jebol gitu ya ke servernya atau ke si PC korbannya. Nah, itu sudah aktif, ataupun langsung datang ke orangnya gitu. Kita melakukan impersonate atau melakukan scamming gitu kan. Nah, itu udah aktif seperti itu. Gitu. Oke, silakan. Ada yang lain? Gimana nih? Mas Dava, terus Mas siapa lagi nih? Mas Nanya lagi Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Kalau dumpster diving itu termasuk pasif atau aktif ya? Kan kita ke kawasannya si target tuh. Nyari-nyari berkas-berkas yang udah kebuang dan sebagainya gitu. Nah, itu masih dia udah masuk ke aktif juga karena kita emang mencari-cari kan. Iya kan, kita mencari-cari. Walaupun memang ibaratnya, tapi kan itu dia dibuang di tong sampah gitu kan, yang istilahnya kalau tong sampah itu kan berarti bukan milik dia lagi gitu. Kita jadi istilahnya masih ada ke gray ya. Jadi ke gray itu gabungan kan, pasif sama aktif gitu kan. Aktifnya ya kita mencari-cari ke sana gitu kan. Gitu, mencari-cari ke sana dan mengambil informasinya. Dan sebenarnya informasinya itu kan ya memang untuk private gitu. Cuman kesalahannya dari mereka
Cuman secara dituntutnya ya kita bisa berkelitnya adalah lah itu nemunya di tong sampah gitu kan, ibaratnya seperti itu. Cuman aktivitinya si social engineering itu sebenarnya udah melakukan aktif recognition gitu. Asalnya datanya dari mana? Ya datanya kan hasil dari informasi gathering dulu. Tahunya kita tempat sampahnya di mana kan kita udah gathering dulu kan. Oh, tempat sampahnya itu ternyata di sebelah kiri atau dalam gedung misalnya gitu. Di belakang gedung gitu kan. Nah, contoh misalnya di belakang gedung, kita kan harus punya akses juga kan. Masuk ke dalamnya. Itu kan sudah ada aktifnya gitu kan. Seperti itu. Jadi memang mirip ke Gray dia. Half pasif, half aktif di situ gitu. Tergantung kita dapetinnya modelnya seperti apa gitu. Cuman balik lagi kalau dituntut ya kita nggak bisa, kita berkelitnya bisa ya kita nemuin dari tong sampah gitu misalnya gitu. Secara dituntutnya nggak bisa secara kita masih bisa terlepas dari hukum gitu. Orang kita nemuin gitu kan. Gitu. Jangan sampai jangan bilang kita ngorek-ngorek sampah gitu kan di situ ya itu pasti kena gitu kan. Tapi kalau kita aja berkelitnya kita nemu di jalan kena angin gitu kan. Nah, itu bisa dianggap jadi pasif. Tapi kalau kita bilang ya saya kemarin ngorek-ngorek sampah di situ ya itu udah aktif gitu. Emang sengaja nyari gitu kan istilahnya. Gitu. Kan sih yang korbannya kan ngebuang sampah nggak istilahnya awalnya nggak sembarangan kan gitu. Dikumpulin di plastik dibuang gitu. Cuman orang yang mengkorek-koreknya udah melakukan aktif gitu. Cuma bisa berkelit, kita bisa bilangnya nemuinnya ya ada di jalanan gitu. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan kembali? Mungkin nanti Mas Bambang bisa ceritain ya Bang, yang waktu di sebelah itu Bang. Iya. Yang gue sama Itu... Henry kita lakuin, lu sama siapa? Si Kausar ya waktu itu ya. Kalau mengenai itu besok ceritanya mungkin. Iya, besok. Nanti besok diceritain sama Mas Bambang gitu. Sekarang kita benar-benar sharing ini ya benar-benar kejadian gitu. Ya. Artinya di rekayasa atau bikin skenario, tapi memang benar-benar kejadian gitu. Jadi tanpa menggunakan login. Oke, silakan. Ada yang mau tanya kembali? Terkait dengan planning kemarin, planning pentest konsep sama passive recognition. Gitu. Saya mau nanya Pak. Ya. Kalau pen testing dengan red teaming itu skopnya bedanya apa ya Pak? Kalau red team itu kan nama di sub organisasi nih, gitu kan. Kalau pen testnya itu aktivitasnya di red team juga melakukan aktivitas pen test, gitu. Tapi pen test ada kayak langsung itu nggak, maksudnya yang kayak tadi tuh yang langsung fisik tuh kantor gitu sebagainya, sosial engineering. Ada kalau misalnya tendernya scope of work-nya masuk ada melakukan social engineering ya kita lakukan social engineering mulai dari teknik yang macam-macam kan ya, bisa dumpster atau sebagainya gitu. Yang ada di teknik social engineering, impersonate jadi siapa gitu itu bisa gitu. Saya juga pernah melakukan, saya impersonate menggunakan WhatsApp nama orang yang ada di sana gitu. Terus saya chatting ke orang yang masih satu perusahaan tersebut untuk mendapatkan informasi kayak topologi, terus akses WiFi dan sebagainya gitu. Itu pernah saya lakuin. Karena memang di proyeknya ada scope untuk melakukan social engineering gitu. Tapi kalau nggak ada, ya kita bisa ngambil dari OSINT-nya aja untuk informasi gitu. Tidak sampai aktif recognition social engineering sampai ke orang-orang gitu untuk memaksa kita bisa sampai dapat informasi ke orang tersebut gitu. Red team juga aktivitasnya bisa sampai sana karena pentest kan nggak cuman hanya ngomong exploiting gitu kan, nyari vulnerability nggak selalu ke sisi aplikasi, ada juga ke people kan. Information security itu kan people, proses, teknologi ya kan. Teknologinya bagus, people prosesnya nggak jalan ya sama aja teknologi pajangan kan. Ya kan, mau teknologi sebagus apapun kita, tapi people prosesnya nggak jalan ya tetap aja jebol-jebol juga teknologinya. Tapi kalau people-nya bagus, prosesnya dijalanin, teknologinya juga ada, ini makin bagus, resikonya makin kecil
Tapi kalau teknologi ada, people-nya nggak mau jalanin dari sisi plus sih, ya resikonya masih tinggi gitu. Cuman memang jarang sih yang permintaan minta dilakukan social engineering gitu. Hanya beberapa aja. Gitu. Karena pasti bikin heboh kalau terjadi gitu di organisasi tersebut gitu. Karena bisa nyampe ke ini kan, ke head-nya sampai ke level direktur gitu kan, direksi informasinya gitu. Karena social engineering itu teknik yang paling mutakhir gitu. Dari sekian teknik, cuman perlu kesabaran. Gitu. Perlu kesabaran, perlu analisa yang kuat gitu kan. Nah, itu. Waktu itu berapa hari Pak analisa yang waktu di kantor itu? Oke, waktu itu sebelum total sampai bisa masuk ke data center itu perlu waktu sekitar semingguan gitu. Hampir seminggu ya sebelum datang ke site ya. Jadi sebelum datang ke site saya udah analisa dulu flow-nya seperti apa, baru pas ke site butuh waktu 2 hari ya. Totalnya sih ya hampir 1 mingguan lah. Gitu, 5 hari lah kan gitu. Sampai masukin dokumen ya Pak? Ya kirim email, gitu. Ya bikin fake data, izin masuk gitu kan, nomornya segala macam, kirim emailnya gitu, pakai teknik phishing dan sebagainya. Gitu. Besok lah banyak itu. Nah, besok diungkapnya sama Mas Bambang. Jadi penasaran saya. Dibikin penasaran dulu Mas. Oh itu bahaya Mas. Jangan spoiler itu. Selama ini lihat di sebatas film aja gitu. Itu bisa dilakukan. Tenang aja. Tenang, itu bisa dijelasin nanti. Jangan di spoiler bro, biar penasaran. Jangan. Pokoknya intinya begitu. Gitu. Tekniknya banyak yang kita lakukan gitu. Iya Pak, benar. Intinya kita bisa masuk aja. Ya. Saya juga pernah pas itu ada kan. Saya masukin pilot masih saya dapat cuki adminnya, udah saya masuk itu, saya nggak apa-apain gitu Pak ya. Ya itu juga bisa. Saya hancurin tuh Pak, karena gimana ya, kayak nggak ngehargainnya gitu. Saya mau face gitu tapi ngeri juga kan, ada undang-undang gitu, ya udah dah. Iya. Orang lain di face gitu. Kalau mau kayak gitu mainnya harus halus gitu. Iya. Harus halus. Itu saya sabar banget nungguin dia mencet nih. Wah, langsung seneng. Wah, dapet juga nih akhirnya nih. Iya, memang begitu. Gak dapat sessionnya expired. Memang harus penuh kesabaran. Ya, tapi pasti gitu. Kamu nanya lagi, Pak? Pasti. Ya, silakan. Kendala terbesar waktu social engineering langsung fisik kayak gitu apa ya Pak? Di mana gitu maksudnya? Aduh, nanti besok. Oh, nah, besok juga dibahas itu. Mas Bambang. Ya, okay. Kalau ini kita OSIN-nya dulu lah gitu, operation gathering-nya dulu gitu. Nanti kan tadi setelah kita ngumpulin nama gitu kan, contoh kan gathering-nya pakai tools Maltego nih, Jondo gitu kan. Nah dari situ nanti tekniknya selanjutnya mau diapain nih setelah dianalisa. Misalnya kita udah nemu nih alamat emailnya, contoh misalnya di sini adalah si Robert @ Irin gitu kan. Nah ini tekniknya mau active recognition-nya mau seperti apa nih? Mau ke sisi ofensif kah gitu, exploiting atau social engineering. Nah itu nanti besok dibahas gitu. Tapi yang penting information gathering-nya awalnya yang kita harus kuatkan dulu nih sebelum kita menjalankan teknik ke active recognition gitu. Karena tujuannya keberhasilan active recognition dari information gathering-nya dulu gitu. Melakukan planning-nya gitu kan. Kalau passive recon secara fisik itu contohnya seperti apa? Ya itu besok Mas. Besok aja. Oh, saya kira dibahas di sini juga. Kalau dibahas di sini nanti materinya masuk materi 3 dong. Terus saya biasanya kan ngelihatnya yang secara digital tuh kayak Maltego, terus Google Doc dan lain sebagainya gitu. Terus saya penasaran juga kalau secara fisik tuh masih seperti apa gitu. Ya itu ya ini kan istilah kalau kalau misalnya fisik information gathering ya gitu kan.
gitu kan kita bisa ngecek dari Google Map gitu kan information gathering-nya. Pertama kan kita tahu dulu targetnya ini perusahaannya siapa nih. Misalnya Klik BCA gitu kan. Terus Klik BCA kita mau masuk ke kantor mana nih Klik BCA-nya. Nah, kita harus Google Map dulu kan. Google Map dulu misalnya informasi yang kita harus dapatkan tempatnya di mana gitu kan, pakai Google Map alamatnya di mana, gedungnya seperti apa gitu kan. Nah itu information gathering-nya. Jadi kalau misalnya ini Mas ini coba di stop share dulu. Oke, coba saya share ya. Oke, ini kita bicara kumpulin datanya dulu ya gitu untuk ke targetnya. Oke, misalnya kita mau targetnya adalah Bank BCA gitu kan. Oke, kita search Google Map. Maps gitu kan. Wah, internetnya mulai lambat nih. 24. Lagi banyak yang meeting ini hari ini. Iya. Nah, nih. Misalnya BCA gitu kan ya. BCA. Ini kan keluar nih di sini kan. Nah, keluar listnya. Kita mau ngunjungin yang mana nih? BCA yang di Rasuna Said atau di Menara Imperium gitu kan. Setiabudi. Misalnya contoh kita lihat yang di BCA Menara Imperium. BCA Menara Imperium ini kantornya seperti apa sih? Nah ini kan ada foto-fotonya nih gitu kan. Nah ini yang kita kumpulin nih. Oh masuknya nih dari gedung masuk ke dalam. Berarti kita harus punya akses dulu nih. Biasanya ngelewatin CS kan. Gitu kan. Nah kita harus tujuannya ngapain nih ke sana. Terus kita lihat di sini ada informasi apa lagi nih. Ada satpamnya kalau lihat di sini ada 2 orang. Gitu. Oh, berarti ini yang kita harus pikirin nanti tekniknya seperti apa. Kita kumpulin dulu nih, satpamnya ada 2. Terus staffnya ada berapa orang misalnya di KCP-nya tersebut. Misalnya, oh di sini kita lihat misalnya didapetin ada foto, ada staffnya itu misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalnya ada 7 orang. Oh ada 7 orang. Bagiannya apa aja nih dari 7 orang ini? Kita harus dapetin namanya. Misalnya dari hasil OSIN nggak dapet, ya berarti kita langsung active recognition kan, ke site-nya langsung datang ya, entah kita pura-pura bikin rekening gitu atau sebagainya, seperti itu. Nah biasanya pada saat kita bikin rekening, pernah sih saya sih kadang suka nakal gitu ke si mbak-mbaknya, suka ngelihat monitornya gitu, ngelihat kayak gimana mbak penulisannya udah betul apa belum ya, pura-pura nanya gitu. Kadang suka dikasih lihat monitornya, set dikasih lihat monitornya, di situ ada IP-nya internalnya. Ya itu aplikasinya apakah web based, apakah aplikasi standalone gitu kan, kita udah dapat satu informasi kan di situ kan. Nah itu kumpulin gitu, seperti itu, kayak gitu loh mas gitu. Jadi kita harus ngumpulin gathering adalah target dari sekian bank BCA, kita analisa dulu gitu kan, mana yang memungkinkan kita atau yang memiliki security-nya yang rendah nih gitu kan. Gitu. Kalau misalnya ke KCP Menara Imperium ini, wah terlalu ribet nih karena sebelum masuk ke Bank BCA-nya aja di depan udah ketemu ada satpamnya juga, ada bagian resepsionis gitu kan. Kita misalnya ternyata ke resepsionis itu kita harus ninggalin KTP gitu kan, dan sebagainya untuk akses ke dalam, seperti itu. Berarti kan dari situ kita udah ada informasi yang harus disiapkan nanti apa aja nih. Gitu. Mulai bikin KTP palsu dan sebagainya gitu. Nanti Mas Bambang besok jelasin gimana sih teknik-tekniknya gitu. Oke, silakan yang lain. Ngajarin maling nih. Ngajarin maling kayaknya saya ini. Oke. Yang lainnya gimana?
Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Wah. Jangan lupa tadi yang kalau udah yang hasil kemarin tugas itu silakan email ke saya. Terus yang baru nanti hasil gatheringnya juga di report ke saya juga. Tadi kan bisa generate PDF ya. Nanti kirimkan ke saya juga ke email kalau yang udah selesai ya semuanya. Gitu. Bentar Oke. Pak, saya mau nanya Pak, untuk tugasnya itu kita gathering apa ya Pak? Gathering apa aja? Nah, tadi yang Maltego tadi cuman menggunakan toolsnya Social CE. Oh, sosial berarti Ya, yang tadi kan email itu ya Pak? Usernya pakai John Doe aja, tapi kalian kalau mau nyari nama orang lain juga bebas, gitu kan. Cuman toolsnya menggunakan Maltego, modulnya menggunakan Social CE. Kalau yang tadi kan pakai yang CE Transform udah gitu kan, yang free gitu. Tapi yang belum kan menggunakan Sensis yang ada IPK-nya kita harus input dulu gitu kan ke GitHub sebagainya. Nah, coba pakai yang modul Social CE tersebut, kalian register dulu ke Sensis, ke GitHub, APK-nya dikopikan, baru melakukan toolsnya menggunakan Maltego untuk dicari informasinya gitu. Apa aja dapatnya gitu. Ya. Oke Pak, jelas Pak. Oke. Jadi manfaatin tools Maltego. Kalian terserah mau ngapain, mau cari domain kayak, mau cari alamat email orang, terserah gitu. Tapi modul yang Social CE-nya tadi digunakan gitu, ya. Ya Pak, siap. Oke. Jadi kalau sudah langsung kirim aja ke email saya ya. Kasih nama, jangan lupa gitu. Pak, nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Siap. Kalau lock picking itu masih kepake nggak sih, Pak? Masih. Oh, sekarang soalnya saya lihat banyak pakai RFID gitu, credit card dan sebagainya itu. Masih kepake juga ya? Masih ada beberapa, kita masih ada yang konvensional. Gembok. Masih ada yang pakai gembok. Perusahaan masih ada yang pakai gembok, Pak? Ada, masih ada. Dot, video si Ko Henry masih ada nggak untuk bongkar pintu, bongkar gembok? Masih ada kan tuh ya? Aduh, lama banget itu. Lama banget ya. Nanti kalau gue ada di handphone satunya lagi, gue share ke lu buat besok. Itu mengorbankan itu. Dua gembok korban ya. Ada korban itu. Ya bisa, pikir masih ada gitu. Contoh kalau kalian datang ke KCP itu masih ada pintu itu masih ada yang pakai kunci. Gitu. Brankas juga kan masih ada hard copy itu kan. Ada beberapa data itu masih bisa digunakan pikir. Gitu. Jangan salah. Old school itu masih ada gitu. Yang masih menggunakan old school itu masih ada sekarang. Karena ada beberapa yang tidak memungkinkan disimpan di digital gitu. Gitu ada case beberapa nggak simpan bisa digital. Kayak contoh yang kebakaran kantor kejaksaan ya? Yang kemarin tuh kantor kejaksaan. Kemarin ramai Pak, kemarin ramai banget tuh. Nah, kalau datanya udah digital mah nggak akan hilang. Tapi kan masih menggunakan lockpicking dan dibakar. Ngilangin bukti. Banyak kejanggalan, Pak. Tapi menurut Bapak lebih efektif kan mana? Lebih efektif yang pakai konvensional atau yang digital? Tergantung targetnya dari sana seperti apa. Tapi kalau cuman masalah pengunciannya doang, misalkan yang biasanya pakai gembok ini diganti RFID gitu, datanya tetap fisik tapi itu menurut Bapak lebih efektif mana? Ya kalau misalnya door-nya udah pakai RFID ya nggak mungkin kita pakai teknik lockpicking dong, gitu kan. Itu nggak mungkin. Kecuali memang dia masih pakai kunci baru kita pakai lockpicking. Makanya tergantung nanti dari hasil gatheringnya itu modelnya seperti apa yang kita dapat gitu. Apakah kita nanti tekniknya menggunakan social engineering atau pakai ofensif gitu kan? Gitu. Seperti apa? Itu dibahas juga nggak tuh Pak? Ya dibahas nanti Mas Bang. RFID hacking sama lockpicking ya. Nah, nanti Mas Bang di note aja. Mas Bang gitu. Nanti review aja tentang RFID gitu kan. Pak, minta emailnya Pak, emailnya belum dikasih Pak. Ada di chat. Di chat mana Pak? Di chat yang di sini. Di Zoom.
Saya nggak ada, Pak. Nah, nih Novan@SGI Asia Co.id. Saya chat lagi nih. Tuh. Saya kosong. Emang udah tahu sih. Rujan. Sebenarnya maling itu pintar tapi hati aja nggak ada. Iya sih. Kan kepepet, Mas Rujan. Mana emailnya Pak? Saya nggak ada, Pak. Itu saya udah ketik lagi tuh. Ini baru ada. Nggak ada, Pak. Iya. Belum ada. Saya ketik lagi. Nggak ada. Ini adanya Muhammad Hidayat, Pak, yang ngetik, Pak. Kok Bapak nggak ada? Ini ada Semilianto di sini, saya ketik Novan SGI ya. Atau ntar saya chat aja di grup. Saya chat lagi. Nah, ini ini baru kata, Pak, yang ngetiknya pas Mas Hidayat. Tapi saya bukan .com, .co.id. Oh, oke. Ntar saya ketik di grup aja. Saya ketik di grup aja ya. Di grup WhatsApp. Iya, Pak. Oh, saya nggak kelihatan ya Bapak ngetik. Nggak ada Pak di saya. Loading berarti loading. Laporan kirim ke. Berarti itu laporannya tuh dong Pak, sama yang tugas ini apa? Tugas yang ini tuh buat besok Pak dijelasin. Ya kan yang pertama kemarin terkait dengan Ambrosius Naboban ya kan. Cari alamat email, nomor telepon, KTP gitu kan. Tempat tinggal gitu kan. Sama yang kedua ini menggunakan tools Maltego gitu. Tadi pencarian orang gitu kan untuk mencari alamat email, sosial medianya cuman yang belum kan. Alamat email udah bisa ke gathering cuman sosial medianya belum karena ada beberapa APK yang kita harus input ya kan. Gitu. Berarti itu tiga dong Pak, yang Ambrosius, yang bank itu Pak, sama juga Pak yang bank. Kemarin kan juga Bapak. Oh ya boleh. Saya bank. ketik di grup ya nanti ya. Tugasnya. Ya hasil pencarian Bapak jelasin juga nggak ke kita? Apanya? Cara dapetin email dan lain sebagainya. Ya kan tadi saya udah langsung kita explore. Yang Ambrosius itu yang Ambrosius. Oh Ambrosius. Nah tadi kan kemarin kan sudah saya show juga pencariannya sama kayak kalian juga untuk dapetin tadi ya KTP gitu kan. Itu dari salah satu website KPU dapat dokumennya kan alamat, tempat tinggal, nomor KTP. Nah untuk nomor teleponnya kalau saya tekniknya bukan dari pencarian lagi sosial media, tapi saya ngedeketin salah satu orang di sana. Gitu. Niat sekali. Ya, itu udah saya melakukan aktif di sana. Ngobrol supaya saya gimana caranya trusted oleh mereka, terus di-add ke grupnya WhatsApp-nya mereka, baru saya dapetin nomor telepon yang satu keduanya gitu. Tapi saya nggak main sendiri gitu, ada yang lainnya juga gitu. Karena saya juga pakai berkelompok lah. Kan buat ninggalin jejak lah. Iya. Nomornya juga yang datanya saya register data-data KTP orang lain, bukan KTP saya sendiri. Pak Novan? Ya. Kan saya udah selesai semua nih Pak. Tinggal yang tugas ini hari ini. Boleh dikirim apa dari satu ini aja? Nanti sekalian aja. Oh sekalian aja. Oke. Sekalian aja. Ya. Biar nggak menuhin email. Pak Novan mau tanya Pak? Ya. Terkait yang PPT yang kemarin dan juga recordingnya itu bisa diakses di mana ya Pak ya? Data apa? Sorry. PPT yang kemarin yang sempat. LinkedIn. Kan kita udah tahu nih Pak Naboban ini masuk Partai Hanura, ya kan? Coba cek di LinkedIn, ketik Hanura, ntar keluar kan siapa aja yang pernah di Hanura tuh. Nah, salah satunya ada beberapa, dia juga sebagai komisaris, ada sebagai direktur di situ di PT apa, tapi kalau lihat PT-nya, lihat website-nya nggak ada. Maksudnya PowerPoint Pak, PowerPoint materi yang kemarin. Sama PowerPoint pentas Pak. PowerPoint itu kalau nggak salah, ntar saya tanya ke Pak Sibi, kalau nggak salah ini khusus untuk trainer aja sih. Yang untuk kalian kan udah ada PDF-nya ya? PDF yang mana Pak? Belum ada Pak. Nanti yang Pentes Plus bukunya sebentar di sini ada nggak ya? Bukan. Nanti di share Pak Semi itu bisa sih. Oh di share Pak Semi ya? Link dapat Pak Semi itu. Nanti minta ke Pak Semi sih. Ada linknya ntar. Kalau nggak salah kita di grup pernah dikasih nggak ya? Buat siswa itu. Bentar.
slide setup. Bukan. Kayaknya kemarin ada deh. Sebentar. Nanti saya tanya ke Pak Sem ini ya. Ada di folder mana nih? Oh, ini nih, ada nih. Ini nih. Saya kirim linknya ya untuk di-download nih. Tapi perlu aksesnya ke Pak Semi ya? Kalau nggak salah ya. Bang, Mbak. Sorry, lagi sambil ngetes soalnya. Oh, ya itu ya kalau misalnya. Ya, Pak Semi nanti itu aksesnya. Oh ya, nanti Pak Semi share ke sini nih. Tadi ada sih di Google Drive itu PDF Pentest Plus gitu. Nanti saya minta ke Pak Semi untuk di-share ke Google Drive. Ya. Gitu. Sama kalau terkait recording video pembelajaran untuk diaksesnya di mana? Nanti Pak Semi yang share juga sama. Ntar saya tanya Mbak Pipita. Oke. Gitu. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, kalau gitu ini udah jam 11. Saya cukupkan dulu. Nanti kalau ada bertanya silakan tanya lagi nanti di grup gitu kan. Besok dilanjutkan oleh Mas Bambang untuk yang batch 3 dan 4 gitu ya. Oke, kalau gitu kawan-kawan nanti saya share juga tugas-tugasnya, saya reminder nanti dikirim kemana, saya up di grup gitu kan. Kalian coba explore lagi lebih dalam gitu kan. Untuk terkait dengan active recognition, passive recognition ya. Oke, kalau gitu terima kasih kawan-kawan semuanya. Kalau yang nggak masuk nanti tolong kasih tahu juga ke mereka. Coba share juga ke mereka ilmu yang hari ini kalian pelajari gitu kan. Seperti apa kalian coba share juga gitu ya. Ya yang 2 orang ini juga saya ingetin suruh ngerjain. Kalau misalnya mereka nggak ngerti tolong dibantu. Yang 2 ini gitu, jelasin gimana caranya ya. Kalian juga harus share gitu share juga ilmunya. Biar ilmunya nggak mandek di sini doang gitu. Siap. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai besok ya. Sama ya Mas Bambang ya. Besok sampai ya. Sama. juga ya. Oke. Setengah 10. Besok sama Mas Bambang. Mbak Pipit, sudah selesai nih Mbak Pipit. Ya, gitu aja. Terima kasih buat waktunya teman-teman. Untuk link besok nanti saya update kalau nggak siang, sore ya. Baik, Mbak. Untuk jadwal dengan Mas Bambangnya. Ya, Mbak. Terima kasih buat waktunya. Semoga yang disampaikan Pak Novan bermanfaat. Pak Novan masih ada di grup kan? Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya-tanya, feel free ya Pak. Feel free ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Pokoknya kita open discussion aja ya teman-teman ya. Ya. Betul. Terima kasih banyak buat waktunya. Buat Pak Novan juga makasih ya. Selamat siang. Terima kasih Pak Novan. Terima kasih Pak Novan. Terima kasih. Terima kasih Pak.